suara sate-satenya itu berhenti. Tepat di depan rumahnya Mas Trisno. Mas Trisno kan mikirnya kayak kemarin, oh ada yang beli lagi nih. Mungkin setan yang kemarin nih, 2 perempuan. Akhirnya Mas Trisno pun coba nengok. Balik lagi diikutin sama Mbak Tri di belakangnya. Nempel ngintil begitu. Buka korden pelan-pelan begini. Langsung ditutup sama Mas Trisno. Astagfirullahaladzim katanya. Kenapa Mas? Ada apa Mas? Mbak Trinya kepo, penasaran. Melanjutkan cerita sebelumnya, cerita tukang sate. Ini adalah episode keduanya, lanjutan dari cerita kemarin, sekaligus ini menjadi cerita ke-321 di Lapak Horor. Sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu kawan subscriber, Mbak Trimurti, sama suaminya, yang sebenarnya nggak disebutkan namanya, tapi dalam cerita ini ya, itu akan disebut Mas Trisno begitu. Nah, di cerita sebelumnya itu Mbak Tri sama Mas Tris itu ceritanya kayak baru pindah dari tempat sebelumnya ke suatu kampung ya, rumah baru seperti itu, dan di sana mereka itu kayak semacam berlangganan, ketagihan atau mengakui sesuatu itu enak, yaitu sate. Sate yang datangnya atau dagangnya itu cuman malam hari, yang pedagangnya itu adalah seorang tua, seorang kakek-kakek yang bajunya udah lusuh, celananya pendek di atas lutut, sama juga udah lusuh. Kopiahnya pun udah lusuh, seperti itulah. Dan yang bikin menariknya, satenya itu katanya enak. Kata Mas Tris, kata Mbak Tri. Cuman masalahnya lagi adalah ada sesuatu yang terjadi setelah mereka memakan sate itu. Selain Mas Trisno yang lupa gitu dengan ya sesuatu kalau malam harinya itu habis makan sate, ada lagi yang dialami sama mereka berdua. Mbak Tri itu kan biasanya selepas makan sate itu ditaruh di tong sampah ya, tusuk satenya. Nah, pagi harinya itu dicek pasti nggak ada. Plus lagi mohon maaf, di kotoran mereka itu juga ada yang aneh. Jadi kotorannya itu ngapung kayak kapas kayak gitu. Dan di episode tepat di akhir episode kemarin itu kan ngebahas Mas Trisno yang katanya mau melakukan investigasi gitu ya. Salah satunya ya itu yang dilakuin. Mereka itu setuju gitu kalau kotoran mereka itu ada yang aneh gitu semenjak makan sate itu. Dan Mas Trisno pun melakukan sesuatu yang mohon maaf mungkin agak sedikit menjijikan gitu ya. Jadi kayak itunya diambil, kayak dibersihin pakai air gitu ya. Itu sampai bener-bener yang warna coklatnya itu hilang. Dan di sana memang tersisa itu suatu benda yang berwarna putih. Dan benda itu benda yang lembek dan makin kelihatan itu adalah kapas. Bener aja, apa yang keluar dari perut mereka itu ternyata kapas. Dan mereka meyakini kalau kapas ini tuh datang dari sate yang mereka makan semalam. Karena kejadiannya itu udah 2 kali. Itu kali keduanya. Yang pertama kalinya mereka makan pun sama seperti itu. Yang keluar itu aneh begitu ya. Dan di situ mereka berdua kan mulai mikir ya. Mbak Tri bilang ke Mas Tris, Mas, ini kok beneran aneh deh, mending kita nggak usah beli sate lagi deh gitu. Takutnya itu sate nggak bener Mas gitu. Iya juga sih Tri gitu. Nanti coba deh aku
tanya-tanya sama tetangga gitu. Tapi gimana caranya ya gitu, nanya-nanya masalah hal seperti itu, takutnya ada yang nggak suka ditanyain hal kayak gitu kan, hal-hal yang berbau serem-serem kayak gitu. Apalagi kemarin kan kita tahu sendiri kalau di kampung ini tuh ada beberapa titik atau spot yang memang ditakuti warga begitu. Nah, takutnya kalau misal aku nanya-nanya gitu yang ngalamin seperti ini, nanti warga juga ikut kebawa takut. Iya juga sih Mas, tapi ya dicoba aja lah Mas, pakai cara yang halus gimana gitu, pancing-pancing aja Mas gitu. Siapa tahu ada informasi dari warga gitu ya. Soalnya itu kan kita udah terlanjur makan 2 kali, takutnya nanti ada apa-apa ke belakangnya. Ya udah Tri, nanti aku coba deh tanya-tanya, tapi santai ya, kita nyelidikinnya tuh santai aja gitu, kata Mas Trisno. Udah selesai. Siang itu intinya mereka deal dengan keanehan yang mereka alami dengan ya tukang sate itu atau sate yang mereka makan. Nah, malam harinya, ini beberapa hari selanjutnya, nggak tahu berapa harinya, cuman disebutkan beberapa hari selanjutnya, Mas Trisno biasa pulang jualan nasi goreng. Jadi begini, yang dipercaya Mas Trisno tuh seperti ini. Mas Tris kan dagangnya nasi goreng ya, itu dagang makanan. Kenapa sih nggak makan nasi goreng sendiri aja gitu kan? Toh itu ngirit, toh itu gratis gitu ya. Paling nggak kalau misal sisa sedikit kan ya, daripada beli makanan di luar, itu kan mahal gitu. Nah, jawabannya tuh begini. Jadi Mas Trisno itu percaya, mungkin ini yang dipercaya pedagang lain juga ya. Mereka tuh kayak pantang makan dagangannya sendiri begitu. Ya, Mas Trisno meskipun dagang nasi goreng, tapi ya dia pantang makan nasinya sendiri, bikinannya sendiri gitu, kecuali nyicip ya, ini rasanya udah bener atau belum. Tapi kalau buat makan kayak gitu, ya itu sebuah pantangan lah buat Mas Trisno. Katanya seperti itu, kata Mbak Tri. Ada satu kepercayaan seperti ini yang mungkin juga pedagang lain juga sama begitu ya, tapi mungkin nggak semuanya juga. Nah, seperti itu alasannya tuh kayak gitu. Kenapa kalau pulang malam jam 8, Mas Trisno itu udah diusahain pulang gitu. Dan memang ternyata alhamdulillahnya begitu, Mas Trisno itu dagangannya tuh laris terus gitu. Pokoknya biasanya kan pulangnya nyampe jam 10, dan Mas Trisno waktu itu memang agak sedikit takut setelah dikasih tahu rute pulangnya Mas Trisno ke rumah itu ngelewatin 2 titik angker. Satu ada kali namanya Kali Pocong, yang satunya lagi itu ada kuburan di mana di situ ada pohon besar. Nah, di situ katanya ada kuntilanaknya. Itu Mas Trisno jadi mulai ngeri gitu ya, mulai takut. Akhirnya gimana caranya ini supaya dagangan itu bisa cepet habis gitu. Kalaupun masih ada ya sisa 1-2 piring lah, 1-2 porsi. Dan semenjak hari itu, alhamdulillah, Mas Trisno itu selalu pulang tepat waktu. 7:30 udah beres semuanya, dan Mas Trisno tinggal perjalanan pulang karena gerobaknya kan harus didorong begitu ya. Kurang lebih memakan waktu sekitar setengah jam sampai rumah. Dan jam 8 malam biasanya Mas Trisno itu udah sampai di rumah. Dan malam itu lagi-lagi, Tri, aku lapar. Ada lauk enggak? Nah itu dia Mas, lauknya udah habis. Kan biasanya Mas jarang makan di rumah juga. Kalaupun makan di rumah kan suka nungguin yang lewat. Sate katanya kayak gitu Mbak Trinya. Ah nggak mau makan sate lagi gitu. Ngeri, aku masih takut, katanya seperti itu. Tapi ya mau nggak mau ya, perut keroncongan, lapar gitu. Udah diganjel pakai pisang tapi katanya nggak nendang. Ini mah paling sejam juga lapar lagi, kata Mas Trisno. Mau makan nasi putih sama kerupuk doang, ya rasanya gimana gitu. Tapi udah deh, nggak apa-apa deh Tri, nasi sama kerupuk aja masih ada nggak? Masih ada Mas, cuman kerupuknya itu udah agak melempem, itu udah dari beberapa hari yang lalu. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Akhirnya diambilin sama Tri dengan, Mas mau diangetin dulu nggak? Udah nggak usah, langsung bawa ke sini aja. Sama kecap ya katanya. Diambilin nasi putih, kecap sama kerupuk. Baru ditaruh di depan Mas Trisno di meja situ, di meja di depan TV, makanya sambil nonton TV, tiba-tiba ada suara yang mereka kenal yang datang gitu. Dek 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 dek. Sate sate, dek 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 kayak gitu. Gerobaknya jadi dipikul begitu. Nah, itu gerobaknya tuh dipukul sama yang jual sate pakai
ini sih katanya yang buat ngipasin, yang buat ngipitin itu kipasnya. Ilirnya ya kayak gitu ya, yang dari anyaman bambu seperti itu dipukulin, dek 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 dek, sate sate, dek dek dek, sate sate gitu. Itu bukan orang Madura ya. Cara pengucapannya pun beda gitu. Kalau orang sate Madura itu kan ya beda lagi lah. Yang jelas itu bukan sate Madura. Nah di situ Mas Trisno sama Mbak Tri itu saling pandang, saling lihat ya. Tri, sate katanya. Iya sate kapas ya Mas ya. Iya sate kapas katanya. Gimana Mas, mau beli nggak Mas? Ah nggak mau kata Mas Trisno. Mas Trisno itu udah takut gitu ya. Sebenarnya meskipun pengalaman Mas Trisno saat ngebeli sate itu nggak pernah dikasih lihat yang aneh-aneh sebenarnya. Itu termasuk biasa aja, normal, pedagangnya pun normal. Yang awalnya dikiranya tuh pedagangnya atau si bapak kakek-kakek itu tuh pendiam, ternyata enggak, ternyata tukang ngomong gitu. Cerita mulutnya tuh enteng gitu, diajak ngobrol tuh enak. Tapi di situ ya Mas Trisno kalau ngebayangin sebenarnya nggak ada masalah sih dengan sate itu. Tapi gimana ya? Kok keluarnya jadi kayak kapas begitu kan. Akhirnya dipikir-pikir gimana Mas. Kalau aku sih enggak Mas, aku enggak mau Mas. Sebaiknya jangan beli kata Mbak Tri ya. Mas Trisno juga, iya sih Tri, aku juga mikirnya kayak gitu, enggak maulah beli kayak gitu lagi, takutnya ada apa-apa. Nah ternyata yang tadinya mau makan itu cukup lama mereka berdiskusi, kurang lebih sekitar 5 menit di situ, nasinya nggak dimakan-makan gitu ya. Fokus ke suara itu, dek 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 dek, sate sate kayak gitu kan. Itu suara tadi itu kan jalan dari sebelum rumahnya Mas Trisno. Itu suaranya kedenger jalan makin deket sampai akhirnya suara tadi itu berhenti tepat di depan rumahnya Mas Trisno. Di situ ada beberapa kali putaran kali ya, dek dek dek, sate sate, dek 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 sate, itu terus kayak gitu. Dan tiba-tiba suara itu berhenti. Lah Mas Trisno, Tri, kok suaranya berhenti ya Tri ya? Dan suara terakhir itu masih di depan rumah kita Tri. Itu belum pergi tukang satenya gitu. Iya Mas, mau ditengokin Mas katanya. Aku takut sebenarnya gitu, tapi ya nanti tunggu sebentar katanya. Sebentar nanti aku tengokin. Dan selang beberapa waktu kemudian, Mas Trisno pun memberanikan diri dengan sisa-sisa keberanian yang ada. Mas Trisno pun berjalan mendekati jendela depan, coba ngelongok dari korden gitu kan. Mbak Tri itu di belakangnya megangin kaosnya gitu. Tri jangan gitu, berat, orang gak ada apa-apa kok kata Mas Trisno. Gayanya seperti itu, padahal Mas Trisno juga takut gitu ya. Itu dilepasin begini tuh kalau misalnya ada apa-apa larinya gampang katanya kayak gitu. Nah udah dibuka kordennya begini, dan di situ ternyata tukang sate itu lagi ngebakar satenya, kipat kipit. Dan setelah itu dilihat begini kan, pertama lagi ngebakar, dilihat lagi yang kedua, itu ternyata ada beberapa orang yang datang ke situ ngebeli satenya gitu. Ada ibu-ibu pakai daster biasa ya, terus sama ada usia remaja begitulah, perempuan juga dua-duanya datang ke situ. Nah Mas Trisno ngelihatin si pembeli tadi, ini siapa ya? Oh mungkin tetangga kali, tetangga yang agak jauh. Soalnya Mas Trisno tuh nggak kenal, belum kenal banyak, belum kenal semuanya yang ada di situ. Karena yang Mas Trisno baru kenal itu kan cuman bapak-bapaknya, itu pas undangan selamatan begitu, selamatan rumah, baru sebatas itu. Nah itu yang keluar itu kan ibu-ibu, itu mungkin ya Mas Trisno belum familiar dengan itu ya. Nah mereka ke situ, wah pada ada yang beli itu. Tri, banyak yang beli ternyata. Oh gitu ya Mas ya, berarti ini dong Mas, mereka keluar kapas juga dong. Enggak, bukan itu intinya kata Mas Trisno. Intinya berarti ini sate beneran. Ya banyak yang beli, tetangga kita aja pada beli. Gimana menurut kamu? Ya kalau Mas masih lapar pengen sate, ya udah beli aja katanya, kata Mbak Tri gitu kan. Kamu mau nggak katanya? Ya aku sih jujur aja emang satenya enak Mas gitu. Kalau beli ya nanti aku minta gitu. Oh gitu ya. Ya udah deh.
Sebentar kata Mas Trisno, aku mikir dulu ya, kasih waktu gitu 1 menit aku buat mikir gitu. Dan ternyata keinginan untuk makan sate itu lebih besar karena perutnya juga lapar, ditambah aromanya gitu, aroma kecap dibakar sama daging kambing begitu. Wah, itu Mas Trisno, wah beneran deh, udah beli aja deh, keluar kapas deh kata Mas Trisno tuh seperti itu. Akhirnya apa, Mas Trisno pun ngebuka pintu, cekrek. Keluar diikuti Mbak Tri yang penasaran, yang katanya ada yang beli, dan ternyata bener. Di sana itu ada ibu-ibu, 2 orang ibu-ibu. Nah, Mas Trisno sama Mbak Tri, karena Mbak Tri ngelihat ada ibu-ibu di sana kan nyamperin, ikut gitu, ngintil ke sana. Nah, Pak, satenya kata 15 tusuk aja kata Mas Trisno. Oh, kayak kemarin ya Mas. Kayak kemarin katanya. Udah, akhirnya nanti ya Mas ya, tunggu sebentar katanya. Iya, Mas Trisno pun nunggu di situ sambil berdiri. Nah, Mbak Tri itu berusaha nyapa. Wah, nyapa salah satu ibu-ibu yang di sana. Wah, Bu, tumbas kangge sinten Bu katanya gitu. Bu, beli buat siapa? Ditanya seperti itu, yang beli, yang ibu-ibu tadi itu cuman diem. Wah, di situ Mbak Tri ini orang sombong banget, baru ditanyain kayak gitu aja nggak ngejawab gitu. Udah Mbak Trinya udah agak bete gitu kan. Wah, nanya begini kok dicuekin. Akhirnya, Mas, aku masuk dulu ya gitu. Oh ya udah Tri, sana kamu masuk aja gitu. Mas Trisno juga sebenarnya sadar ya gitu. Pas, ini si Tri nanya kok si ibu tadi cuman diem. Tapi udah biarin aja. Mas Trisno tetap fokus di satenya. Si Mbak Tri itu masuk lagi ke dalam. Selama nungguin si bapaknya ngebakar sate, Mas Trisno itu berusaha ngajakin ngobrol. Dan dia ngobrol seperti biasa gitu. Gimana Pak, laris enggak Pak satenya? Alhamdulillah laris. Ini aja udah tinggal setengah kata si bapak satenya itu. Apalagi ini diborong nih sama ibu-ibu begitu ya. Dan mungkin sebentar lagi juga habis Mas kata tukang sate itu. Mas Trisno terus merhatiin gitu ya. Ada yang aneh enggak ya? Ada yang aneh enggak gitu. Tapi dilihat-lihat itu semuanya normal, biasa aja. Nggak ada sesuatu yang mengganggu pikirannya Mas Trisno. Cuman satu hal, 2 perempuan yang ada di sana, yang satu ibu-ibu, yang satu itu usianya remaja, masih muda. Anehnya tuh mereka cuman diem aja. Bahkan setelah satu selesai ya, yang anak remaja itu selesai, bayar pun diem, nggak bilang terima kasih, nggak nanya berapa gitu, cuman kasih. Udah si ibu-ibu tadi pergi. Nah, plus lagi si ibu-ibu yang ibu-ibunya nih kali ini sama, dia bayar juga dan setelah itu udah pergi. Bener-bener nggak ngomong satu patah kata pun di situnya. Mas Trisno di situ mikir gitu, ini apa sih gitu, ini orang atau bukan, kok orang sini kayak gitu banget ya, pada nggak sopan gitu sama orang tua ini yang ngejual sate. Dan akhirnya udah, Mas Trisno pun duduk di situ. Mas Trisno cerita akhirnya, Pak, itu kok ibu-ibu tadi kok pada diem ya Pak ya? Oh itu biasa Mas, itu langganan saya. Langganan saya udah cukup lama lah selama saya lewat di sini gitu. Dan mereka ya begitu Mas, nggak pernah ngomong gitu. Makanya itu tadi mereka beli ya udah saya bikinin. Belinya pun nggak ngomong loh Mas, katanya, kata si bapak sate tadi. Belinya juga nggak ngomong, saya bikinin asal aja gitu, bikinin 10, 20 kayak gitu, udah. Terus mereka bayar gitu. Nah Mas Trisno di situ pikiran nakalnya tuh keluar. Pak, uangnya asli bukan katanya. Oh uangnya asli, ini lihat nih, ini uangnya bener kok, sampai rumah masih uang bukan daun gitu. Pasti jenengan mikirnya tuh yang aneh-aneh ya gitu. Iya Pak, aku mikirnya yang aneh-aneh gitu. Cuman iya Mas, jadi gini, ini ngapunten ya kata si bapak sate tadi. Yang Mas lihat tadi, ibu-ibu sama itu sebenarnya bukan orang Mas. Di situ Mas Trisno tuh mau ngejengkang gitu, jongkok begini kan, langsung kaget gitu. Bukan orang gimana Pak itu? Ya mereka sesuatu yang gaib lah gitulah Mas, setan lah kata si bapak sate tadi. Oh gitu Pak,
kok saya bisa lihat Pak? Ya jenengan mungkin lagi beruntung kali, lagi dapat rezeki makanya bisa ngelihat. Kata si bapak satenya. Udah, intinya mereka ngobrol seperti itu. Si bapak satenya tuh ngasih tahu kalau 2 orang yang barusan beli tadi itu bukan orang. Dan Mas Trisno di hati itu sebenarnya pengen banget bilang, ya Pak, saya tuh kalau pagi keluarnya kapas gitu, tapi hari itu malam itu ditahan. Hampir ngomong, tapi satenya udah mateng, udah selesai waktu itu. Jadi ya udah, ini Mas akhirnya udah selesai gitu ya. Yang mau ngomong jadi nggak jadi, ambil uang bayar. Udah, Mas Trisno pun balik. Matur nuwun nggih Pak, nggih sami-sami, kata si bapaknya. Udah, akhirnya bapaknya diangkat lagi, dek, sate dikipasin lagi badannya, pukul lagi dikipasin lagi. Itu sih yang bikin Mas Trisno aneh sebenarnya, ini tukang sate kepanasan, kegerahan atau gimana gitu. Kenapa yang dikipasin itu badannya kayak gitu. Udah, Mas Trisno kesana, masuk, dimakan. Ini satenya udah jadi nih, sate kapasnya katanya. Dan udah selesai dimakan sama mereka. Mas, ini besok jadi kapas atau enggak ya katanya. Ah, udah, mikirnya positif aja. Tadi aku dapat cerita dari si bapak sate. Kamu lihat kan, yang 2 orang itu, yang ibu-ibu itu, yang kamu ajak ngomong diem aja. Iya Mas, kenapa Mas? Siapa mereka Mas? Katanya. Nah, itu dia. Aku juga tadi kaget pas dikasih tahu sama si bapak-bapak itu. 2 orang pembeli itu ternyata bukan orang, Bukan orang gimana Mas? Iya, mereka itu setan. Waduh, masa sih? Nggak mungkin orang aku bisa lihat. Orang itu jelas ibu-ibu kok. Jelas banget gitu. Masa setan kayak gitu? Setan kan biasanya nggak jelas Mas. Remang-remang katanya istilahnya Mbak Tri ya. Biasanya kan remang-remang. Udahlah. Udah, makan aja satenya. Udah makan. Akhirnya dimakan. Selesai. Habis lagi. Nah, kali ini nih Mas, ini yang ketiga kali ya. Ini bungkus satenya ya. Liatin nih. Aku masukin sini, aku ikat nih. Diikat, nih aku buang ke tong sampah. Kalau besok hilang, ya udah aku juga pasrah, nggak ngerti ya Mas ya. Mungkin keluarnya besok kapas lagi, kata Mbak Tri. Keesokan paginya, dah mereka malam itu, ya udahlah kayak gitu ya. Terus setelah itu, paginya mereka bangun langsung. Mas Trisno pertama yang bangun. Bungkus satenya masih ada nggak katanya. Wah, masih mikirin Mas. Iya Mas, masih mikirin yang semalam terjadi gitu. Nah, pas dilongok ke belakang ternyata ada. Lah Mas, ini ada Mas, masih ada. Alhamdulillah, berarti kita makan sate beneran, kata Mas Trisno. Dan ya udah, satu lagi kata Mas Trisno. Nanti jamnya ya, tunggu jamnya. Nah, akhirnya singkat cerita, jam buang air pun keluar, datang begitu ya. Udah dikeluarin dan senang bang, tumben-tumbennya gitu ya. Mbak Tri kan pagi ya, sekitar jam 9-an, Mas Trisno tuh baru siangnya gitu. Itu ritmenya tuh seperti itu. Jam 9 pagi, Mbak Tri tuh senang banget keluar dari toilet begitu. Mas, asli Mas, kali ini asli Mas. Asli apanya? Bukan kapas katanya. Oh begitu ya, kenapa gitu? Habis nyelam katanya, apa ya, nyelam tuh tenggelam gitu, nggak ngapung Mas, katanya kayak gitu. Wah, alhamdulillah, baru pertama kalinya itu yang namanya buang air, mereka berdua itu senang banget begitu. Udah, setelah kejadian tadi, Mas Trisno dan Mbak Tri pun udah nggak berpikir macam-macam tentang tukang sate yang biasa mereka beli malam-malam itu. Pikirannya udah positif, kalau tukang sate itu beneran orang, yang jadi masalahnya adalah pembelinya, begitu kata Mas Trisno. Oh ya udah wis, nanti kalau misal malam-malam, misal aku lapar ya Tri, udah kita beli sate aja. Oh iya siap Mas gitu. Udah aman ya berarti ya Mas ya. Aman. Nah, akhirnya Mas Trisno pun cerita. Waktu itu pas lagi libur sore hari begitu ya. Kan suka keluar rumah, depan rumah gitu. Banyak tetangga juga yang ada yang keluar rumah juga. Dan mereka tuh ngobrol-ngobrol. Mas Trisno ngobrol sama bapak-bapak yang rumahnya tepat di depannya. Yang waktu itu yang habis selamatan ceritain tentang tempat angker itu ya, yang ada di kampung situ. Dan Mas Trisno cerita, Mas, aku tuh
ngalamin sesuatu mas, aku ngeliat setan di sini katanya. Wah beneran mas, iya aku ngeliat setan. Jadi aku kan biasa tuh kalau malam mas beli sate gitu ya. Dan pas kemarin malam ketiga, pokoknya ketiga kalinya aku beli, itu ada 2 orang perempuan yang juga beli mas. Nah Tri juga ngelihat tuh, si Tri nanya, beli buat siapa mbak katanya. Tapi si ibu-ibu itu yang ditanyain itu cuma diem aja mas. Wah sate mas gitu. Iya sate yang biasa malam itu suka keluar yang dek gitu. Sate niruin begitu ya. Mas, ini ngapunten ya, ngapunten banget. Saya selama tinggal di sini mas, itu nggak pernah mas ngedenger ada orang jual sate. Nah di situ Mas Trisno dek gitu kan. Yang bener mas, sumpah mas, nggak ada orang jual sate di sini mas malam-malam gitu. Akhirnya si tetangganya Mas Trisno, katakanlah Mas Rono lah begitu ya, Mas Rono manggil, sini Ujang sini katanya. Nah tetangganya lagi, Ujang datang, Jang mau nanya nih, emang kalau malam di sini ada yang jual sate gitu? Ujangnya ditanya seperti itu, diem dulu gitu ya, dia mikir, kayaknya nggak ada mas. Tuh kan mas, nggak ada kan? Lah jenengan itu beli sate sama siapa gitu? Ini berhentinya di mana? Ya ini di sini nih, tepat persis nih, ngebakarnya di sini nih, di jalan depan rumah saya ini. Lah depannya rumah jenengan kan depan rumah saya juga mas, harusnya saya denger dong kalau jam-jam segitu. Masih sore jam 9, jam 10, saya juga belum tidur masih nonton TV gitu. Dan saya nggak denger mas gitu. Wah, terus gimana dong? Aduh, Mas Trisno di situ mulai pusing lagi ya. Jangan-jangan itu kali Mas Trisno, itu tuh sate hantu kali mas. Nggak mungkin orang saya makan satenya kok. Memang mas. Jadi akhirnya diceritain tuh pengalaman buang airnya ya ke tetangganya itu. Sampai akhirnya yang terakhir semuanya itu baik-baik aja gitu. Semuanya itu normal gitu. Kok aneh ya kata tetangganya ya Mas Rono itu. Kok aneh ya mas ya. Nanti deh mas saya juga tertarik ini mas. Saya coba deh nanti tanya-tanya ke orang-orang gitu ya. Kali aja memang ada, kali aja saya yang kelewat gitu kata Mas Rono. Ya udah akhirnya udah selesai. Mereka pun pulang. Di situ Mas Trisno itu udah goyah lagi, yang tadinya satenya tuh sate beneran. Setelah mendengar penjelasannya dari Pak Rono itu, tetangga rumahnya, Mas Trisno jadi mikir, jangan-jangan setan ya, mereka tuh setan semua begitu. Mas Trisno mikirnya udah kayak gitu, udah nanti malam kalau misal ini lagi ada sate lagi. Padahal waktu itu sore itu Mas Trisno tuh udah punya keinginan nanti malam mau makan sate lagi. Tapi setelah kejadian kayak gitu Mas Trisno jadi udah nanti malam gak mau ini makan sate dulu, mau libur dulu kata Mas Trisno. Udah, dan malam harinya pun tiba. Sesuatu yang tidak ditunggu-tunggu pun datang. Dek sate. Lah itu datang lagi Tri satenya datang lagi, Tri sate setan Tri gitu. Wah harus ngaco mas, jangan ngomong kayak gitu. Nah siapa namanya Mas Trisno kan belum cerita ke Mbak Tri perihal yang diceritain sama tetangganya. Dan akhirnya ya gini Tri, tadi aku dapat cerita dari Mas Rono itu seperti ini, nggak ada orang jualan sate gitu. Bener mas, yang bener mas. Iya sumpah beneran kata Pak Rono tuh seperti itu. Dan akhirnya udah dilongok lagi gitu ya. Pas dilongok begini, suara sate-satenya itu berhenti tepat di depan rumahnya Mas Trisno. Mas Trisno kan mikirnya kayak kemarin, ada yang beli lagi nih, mungkin setan yang kemarin nih, 2 perempuan. Akhirnya Mas Trisno pun coba nengok, balik lagi diikutin sama Mbak Tri di belakangnya, nempel ngintil begitu. Buka korden pelan-pelan begini. Langsung ditutup sama Mas Trisno. Astagfirullahaladzim katanya. Kenapa mas? Ada apa mas? Mbak Trinya kepo, penasaran. Tri, tukang satenya ada di depan rumah Tri. Iya ya emang biasanya di situ kan gitu. Enggak, ini tuh beda gitu ya. Ini tuh beda. Tukang satenya tuh berdiri doang ngadep ke sini Tri.
masih mikul gerobaknya, nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Dia cuman berdiri kaku ngelihatin rumah kita, Tri. Katanya kayak gitu. Dan masa sih mas, si Tri akhirnya penasaran begitu kan. Wah iya mas, iya mas, iya mas, beneran si tukang satenya cuman berdiri doang gitu. Kok serem begitu ya mas ya, si bapaknya lagi ngapain ya mas ya. Wah nggak tahu deh Tri, nggak tahu Tri, udah yuk kita mundur aja, mundur gitu. Akhirnya mereka berdua mundur di ruang tamu situ, di depan TV di sana. Gini, apa namanya, tiba-tiba kedengar suara lagi, dek dek dek, sate kayak gitu, kedengeran lagi. Nah di situ Mas Trisno kan makin, Tri, bunyi lagi gitu, kayaknya nawarin kita, kayaknya emang sengaja ngundang kita buat beli, Tri. Kita mungkin udah dianggap langganan gitu ya. Wah terus gimana ya mas ya, enaknya ya mas ya, ya nggak tahu mau beli atau enggak, Tri gitu. Ya kalau menurut aku nggak usah beli aja mas, udah biarin aja, diemin aja, ntar juga pergi sendiri kan. Nah diem lagi tuh di depan, setelah bunyi sate gitu ya beberapa kali diem. Mas Trisno pun penasaran, coba nengok lagi ke sana, dibuka lagi begini, masih ada, Tri, gak pindah dari tempatnya, posisinya juga sama, masih berdiri begini megangin gerobaknya, kanan kiri si bapaknya berdiri ngadep ke rumahnya Mas Trisno. Udah cuma di depan begini aja. Mas Trisno mundur lagi, bunyi lagi, dek dek dek, sate kayak gitu. Dan terakhir Mas Trisno udah bener-bener takut di situ ya. Mereka masuk ke kamar belakang yang dimana di situ tuh ada anak-anaknya tidur, ngumpul semua mereka berempat di situ, terus ngedengerin gitu ya, sate dek 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 dek, nanti diem lagi, sate diem lagi. Tapi diperhatiin suara tukang sate itu kok makin deket gitu. Tri, kok suaranya kayaknya makin deket ke sini ya Tri ya. Iya mas, suaranya makin deket mas gitu. Tapi udahlah nggak apa-apa, biarin aja deh, kita pura-pura nggak denger gitu. Kamu baca-baca doa aja Tri gitu, takutnya itu beneran setan gitu ya. Kamu baca-baca doa aja gitu. Akhirnya Tri pun baca-baca doa begitu, tapi tetap aja suara itu dek 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 sate gitu. Sampai akhirnya mereka tuh bener-bener jingkrak gitu ya, kaget banget setelah suara dek-dek-deknya itu bukan gerobaknya tukang satenya, tapi suara itu adalah suara pintu yang dipukul pakai kayu itu ya, tok 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 tok, sate gitu. Nah di situ, Tri, kok yang dipukul pintunya ya Tri ya? Iya mas, aku nggak tahu deh mas, aku pasrah, aku takut. Nah udah Mas Trisno terus merhatiin itu ya, dek 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 sate gitu. Sampai terakhir puncaknya itu adalah suaranya bener-bener terdengar jelas. Di situ kondisinya Mbak Tri itu udah nggak bisa ngomong apa-apa, saking takutnya, saking bener-bener tegangnya. Suara tukang sate itu udah berada di dalam ruangan situ, udah di depan kamarnya Mas Trisno di sana. Kamar kan udah ditutup, udah dikunci, dan suara itu tepat di ruang tengah, di seberang pintu kamarnya itu ya. Dek dek dek, kali ini yang dipukul gerobaknya lagi itu kenceng banget, dek dek dek, sate kayak. Wah, Mas Trisno bener-bener di situ ngajakin Tri, udah nggak bisa ngomong. Ini bocah-bocah juga mulai kebangun kan gara-gara suaranya kenceng banget. Mas Trisno cuman bilang begini doang, kalian jangan berisik ya, kalian diem aja ya. Kenapa pak, ada apa pak gitu. Pak sate pak, kata anak yang kecil bilang kayak gitu, yang nyeplos seperti itu. Pak sate pak gitu. Nah di situ diem aja. Dek dek dek, tambah kenceng, sate gitu. Mas Trisno di situ udah panik mukanya, kata Mbak Tri itu mukanya udah pucat. Mbak Tri udah cuman begini aja, nutup ya di dalam kamar, di pakai bantal gitu, ditutupin telinganya. Mas Trisno tuh masih duduk di samping tempat tidur di situ, mau keluar nggak berani, nggak keluar juga nanti nggak selesai ini bisa-bisa masuk ke kamar nih gitu kan. Akhirnya Mas Trisno pun nekat keluar. Tri, aku mau keluar Tri, bismillah ya Tri ya, doain ya Tri ya,
semoga nggak terjadi apa-apa gitu. Aku mau beli deh gitu, daripada kayak gini digangguin terus. Dibuka pintunya, jegrek gitu ya. Dan ternyata di sana itu nggak ada apa-apa di ruang tengah. Mas Trisno nyariin kan, longak. Wah Tri, nggak ada tukang satenya gitu. Oh masa sih mas gitu. Ya akhirnya Tri kan bangun, ikut bangun penasaran. Oh iya nggak ada. Dan ternyata suara itu kedengeran lagi, dek teh sate gitu. Nah suara tadi ternyata udah berada di dalam kamar, dan di sana tuh ada dua bocah yang lagi ketakutan. Anaknya Mas Trisno itu ngeliat, pak gitu, teriakan, tukang satenya di sini pak gitu. Anaknya teriak, lompat mereka keluar. Nah di situ Mas Trisno, Mbak Tri sama dua anaknya itu ikut keluar rumah jadinya. Nah di sana langsung gedor-gedor Pak Rono ya, Pak Rono depan rumahnya itu, Assalamualaikum Pak Rono. Diketokin lama banget, katanya jam segini masih melihat nonton TV kok lama banget gitu. Tok. Assalamualaikum Pak Rono. Nah, Pak Rono keluar pakai sarung doang, atasnya buka baju, nggak tahu habis ngapain ya. Wah kenapa Mas Tris? Pak, satenya ada di rumah saya Pak, tukang satenya. Ah masa sih gitu? Iya beneran Pak, tukang satenya tadi saya nggak beli Pak. Terus kayak gitu nungguin terus di depan rumah, teh sate terus masuk sampai akhirnya di kamar Pak. Dia udah berada di kamar Pak. Oh di situ si Pak Rononya malah ketawa gitu. Oh malah mungkin gitu, nggak mungkin gitu. Mana ada orang jualan sate malam-malam kayak gini. Beneran Pak, sumpah Pak, itu tukang satenya tuh ada di rumah saya Pak gitu. Tolong saya Pak, ini kenapa kami keluar kayak gini nih, tanya anak saya nih. Iya bener Pak, ada Pak. Tukang satenya masuk ke dalam kamar, serem banget tukang satenya gitu. Udah, akhirnya apa? Ya udah tenang. Ayo kita ke sana yuk, kata Pak Rono. Coba tengokin ya ke sana. Akhirnya dianterin ke sana Pak Rono yang depan. Jadinya Pak Tris, permisi ya. Saya masuk rumahnya, onji Pak, enggak apa-apa, dicekin semuanya. Tuh udah enggak ada, tukang satenya udah pergi kok, kata Pak Rono. Dan ternyata ya udah malam itu Mas Trisno sama istrinya Mbak Tri sama anak-anaknya itu cuma duduk di teras. Duduk aja di situ agak lama karena masih shock, masih takut. Ditemenin sama Pak Rono, sama ada beberapa tetangga juga yang datang ke situ nemenin mereka. Udah ceritanya jadi heboh gitu ya tentang hantu sate itu. Setelah sekian lama mereka udah agak tenang, meskipun sebenarnya ada ketakutan juga, tapi karena waktu itu udah menjelang tengah malam, akhirnya Mas Trisno dan Mbak Tri pun masuk ke dalam rumah. Udah semenjak hari itu Mas Trisno itu selalu ngedenger, malam itu udah selesai ya intinya, keesokan harinya itu Mas Trisno tuh selalu ngedenger beberapa hari sekali, nggak setiap hari, itu ada yang dek teh sate gitu. Teh sate itu seperti itu, ada yang datang. Dan akhirnya setelah kejadian tadi sebelumnya yang serem banget tukang satenya masuk, Mas Trisno pun memberanikan diri buat beli satenya si bapak itu. Dan akhirnya itu kayak jadi berlangganan. Mas Trisno pun jadi kebiasaan di sana. Udahlah, setan-setan juga, toh bapaknya nggak serem sebenarnya kalau dibeli begitu ya. Dan bapaknya juga ngobrol seperti biasa. Ya Mas, kemarin takutnya ditanya, sempet nanya Mas Trisno, Pak kenapa kemarin sempet masuk ke rumah saya Pak? Ya takutnya jenengan lapar gitu kan, males keluar, jadi saya tuh masuk ke dalam gitu. Tapi Mas Trisno menganggap omongan si bapak itu udah kayak hal yang biasa. Mas Trisno udah tahu kalau yang di depannya itu entahlah itu apa begitu ya, dan itu berlangsung selama beberapa bulan sampai akhirnya kurang lebih sekitar 4 bulan Mas Trisno berlangganan, dan Mas Trisno itu udah dapat banyak cerita di situ dari tukang sate itu. Akhirnya tiba-tiba tukang sate itu udah nggak pernah muncul lagi di depan rumahnya Mas Trisno, dan masih banyak cerita yang sebenarnya di-share sama Mbak Tri dan suaminya itu ya, yang di sini tuh pakainya nama Mas Trisno. Itu sebenarnya masih banyak tentang kali pocong, sama ada itu ya, beringin kuntilanak, sama
cerita-cerita yang didapat sama tukang sate, tapi mungkin nanti lanjutannya nanti aja. Ini yang episode tukang sate itu udah selesai. Jadi memang bener, tukang sate itu adalah bukan orang. Itu menurut orang di sana sesepuh yang udah sepuh banget. Jadi sewaktu sesepuh itu masih muda, usia sekitar 30 tahunan, memang pernah ada seperti itu, hal seperti itu. Bukan 30, 20 tahunan, masih muda. Memang ada tukang sate, ada itulah hantu sate gitu ya, suka muter-muter kampung seperti. Dan mungkin kali ini tuh muncul lagi seperti itu, dan ya berkenalan dengan Mas Trisno karena kebetulan udah sekian puluh tahun kampung itu tuh nggak pernah nambah orang baru, orang yang datang dari luar ke situ, kecuali pernikahan ya. Kalau pernikahan itu nggak apa-apa, tapi ini Mas Trisno kan bener-bener murni satu keluarga yang mungkin ya di kampung itu dianggapnya orang asing seperti itu ya, itu yang pindah teplok bener-bener ke situ satu keluarga, yaitu mungkin si bapak sate tadi itu mau kenalan sama Mas Trisno dan keluarganya, katanya seperti itu. Dan memang benar setelah 4 bulan ya tukang satenya itu udah nggak pernah datang lagi, dan menurut Mas Trisno udah susah kayaknya nemuin sate yang seenak si bapak itu ya. Katanya seperti itu. Nah, itu aja cerita dari Mbak Tri dan Mas Trisno. Nanti ada cerita lagi, masih di kampung itu, tapi di episode yang lain seperti itu ya. Jadi episode tukang sate ini udah selesai. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin ceritanya Mbak Tri sama Mas Trisno. Terima kasih juga buat Mbak Tri dan keluarga. Terima kasih banyak udah berbagi cerita ini. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga, di kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga tetap diberi kesembuhan, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.